Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Radi dari kelas 2J Manajemen SDM, Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran organisasi. Apa itu pembelajaran organisasi? Simak videonya ya. Pembelajaran organisasi yang pertama, ada konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Yang selanjutnya ada tingkat organisasi pembelajaran. Yang pertama, ada berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua adalah personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga adalah mental model. Kemampanan sikap mental atau modal mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat adalah membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi. Merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Yang kelima adalah tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Yang selanjutnya adalah teori pembelajaran dalam organisasi. Di sini ada 3 teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama, operant conditioning atau Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua, classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga, social learning theory. Robin menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau suatu objek. Yang selanjutnya, 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen dan pembelajaran. A. Membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. B. Investasi dalam pembelajaran. C. Mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. D. Mengukur, tolak ukur, menelusuri pembelajaran. E. Menciptakan penghargaan dalam simbol pembelajaran. Yang kedua, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. A. Implementasi program perbaikan terus-menerus. B. Meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. C. Eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. D. Identifikasi mental modal proses organisasi. Yang ketiga, bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. A.
menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. B. Memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Nah, sekarang sudah tahu kan tentang pembelajaran organisasi? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.